pertanyaan kan sudah kita tanya ya Pak Kepala, mungkin nanti diberikan jawaban jangan terlalu panjang, yang pada intinya aja. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Kepala. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, pimpinan rapat, Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama di ruang ini dalam rangka rapat kerja Komisi 3 DPR yang akan membahas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Aset Kejaksaan Agung. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Badan Pengelolaan Aset ini adalah dibentuk memenuhi ketentuan pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana sebagai perwujudannya maka berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga tentang Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata Kejaksaan Republik Indonesia, maka dibentuk Badan Pengelolaan Aset yang merupakan unsur penunjang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengelolaan aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Jaksa Agung, yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Selain tugas dan wewenang tersebut di atas, berdasarkan Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, dalam pasal 76 bahwa Badan Pengelolaan Aset juga diberi tugas untuk melakukan pengelolaan rubasan yang semula di Kementerian Hukum dialihkan kepada Badan Pengelolaan Aset, antara lain menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pemberantasan, pengawasan, dan pengembalian aset. Kemudian juga pelaksanaan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana, dan aset lainnya, berkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perusahaan, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara dan korban atau yang berhak. Kemudian pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri yang terkait dengan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Kemudian pemantauan analisis Jaksa Agung. Struktur organisasi berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2024 juga Perja Nomor 3 Tahun 2004, maka organisasi BPA ada di tingkat pusat, yaitu Kejaksaan Agung, juga di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun di cabang Kejaksaan Negeri, sebagaimana dalam slide. Sampai saat ini total tunggakan uang pengganti se-Indonesia perkara PITSU sebesar 61.639.535.383 rupiah, dan perkara Datun sebesar 6.206.605.944.778 rupiah. Sedangkan realisasi PNBP untuk pembayaran uang pengganti pada tahun 2005 sampai dengan akhir Juli sebesar 515.448.614.440 rupiah. Jumlah aset barang rampasan seluruh Indonesia sejumlah 18.130 unit, terdiri dari tanah bangunan, kendaraan, perhiasan, barang elektronik, pupuk, kayu, BBM, surat berharga, ternak, dan alat berat. Bapak Ibu yang saya hormati,
sebagaimana yang tercantum dalam undangan rapat kerja Komisi 3 DPR RI nomor B/11666-PW.01/8/2025 tanggal 19 Agustus 2025 telah diagendakan untuk membahas mengenai langkah-langkah strategis Badan Pengelolaan Aset dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk memaparkan jawaban terhadap pokok pembahasan sebagai dalam surat undangan untuk menjadi topik pembahasan rapat dengan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah strategis penelusuran aset, manajemen pengelolaan barang bukti serta pemulihan aset recovery dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Langkah-langkah strategi yang dilakukan adalah perbaikan regulasi dengan cara percepatan pengesahan pedoman tentang pemulihan aset yang akan diadopsi dalam peraturan Menteri Keuangan serta percepatan pengesahan standar operasi prosedur tentang pemulihan aset dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Pengelolaan Aset yang di dalamnya mengatur tentang penelusuran, perampasan, dan manajemen pemulihan aset, kemudian hubungan pola koordinasi antar bidang pemulihan aset dengan bidang teknis dan kementerian atau instansi lain, kemudian keikutsertaan praktisi pemulihan aset dalam penyitaan, kemudian keterlibatan aktif satuan kerja yang terlibat pemulihan aset, juga kepala seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, baik di Kejati maupun di Kejari, dan penggunaan nilai likuidasi sebagai nilai limit lelang benda sitaan barang rampasan negara dan benda sita eksekusi. Kemudian melakukan kegiatan sosialisasi dan percepatan penyelesaian kegiatan perusahaan aset, penguatan SDM dengan dibentuknya satuan tugas yang dikhususkan di bidang penelusuran, perampasan, dan manajemen dan penyelesaian aset. Sampai saat ini terbentuk 15 satuan tugas, masing-masing satuan tugas terdiri dari 3 orang. Memperluas kerjasama dengan berbagai pihak di bidang properti, otomotif, dan asosiasi terkait dalam rangka pemasaran aset, termasuk perluasan publikasi lelang melalui media sosial berbayar dan juga untuk pengelolaan aset-aset yang menjadi tanggung jawab pengelolaan oleh Badan Pengelolaan Aset. Mendorong percepatan penyusunan perubahan peraturan kejaksaan tentang organisasi data kerja Kejaksaan RI antara lain yang terkait dengan kewenangan dan fungsi rubasan. Mendorong percepatan proses pelaksanaan teknis pengalihan rubasan. Alhamdulillah pada tanggal 22 Juli 2025 semua rubasan telah diserahkan kepada Kejaksaan dari Kementerian Hukum, tinggal menyelesaikan tentang masalah anggaran. Kemudian mendorong percepatan penyelesaian aset melalui mekanisme penjualan langsung, mendorong penyelesaian aset melalui mekanisme penetapan status penggunaan dan hibah, dan melakukan pengembangan ASIS tahap 5 serta melakukan pembimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi secara berkala kepada operator ASIS. Kemudian pertanyaan kedua, masalah pengelolaan aset yang disita dari kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menarik perhatian publik, jumlah aset yang disita, jumlah aset yang sudah dikembalikan ke negara, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset yang dilakukan. Badan Pengelolaan Aset melakukan pendampingan yang dimohonkan oleh satuan kerja kejaksaan lainnya terkait penyelesaian pemulihan aset. Di sini kami sampaikan bahwa sebenarnya pengelolaan dan penyelesaian aset itu adalah berada di Kejaksaan Negeri. Namun demikian untuk perkara-perkara yang memerlukan tindakan khusus, kemudian nilainya di atas 5 miliar atau mungkin berada di luar dari wilayah Kejari setempat, maka bisa dimintakan pendampingan atau diambil alih oleh BPA penyelesaiannya. Kemudian beberapa perkara penting, yaitu barang rampasan negara terkait dengan PT Asuransi Jiwasraya, total aset barang rampasan negara dan benda sitaan eksekutif perkara PT Asuransi Jiwasraya terdiri dari 1.464 bidang tanah dan atau bangunan, 1 unit kapal pinisi, 26 mobil, 5 unit sepeda motor dan 3 unit sepeda, 1 buah gitar listrik, 16 buah jam tangan, 3 buah perhiasan,
tas, dompet, sepatu, sandal, dan ikat pinggang, uang rampasan dari berbagai mata uang senilai 11.398.617,87 sen. Aset PT GBU yang telah berhasil dilelang, kemudian ada saham sebanyak 344.643.516.568 lembar. Reksadana 1.389.380.631 unit. Total aset barang rampasan negara dan benda sitaan eksekutif perkara PT Asuransi Jiwasraya yang telah laku terjual atau diselesaikan senilai 5.016.12.769.542 rupiah. Terdiri dari 29 bidang tanah, 1 unit kapal, 26 mobil, 1 buah listrik, dan uang rampasan dari berbagai pihak 11 miliar lebih. Aset PT GBU yang terjual 1,9 triliun, kemudian juga saham sebanyak 67 miliar 91 juta, dan reksadana sebanyak 989 juta unit. Kendala dalam eksekusi atau aset jasa adalah terdapat jaminan kebendaan berupa hak tanggungan pada aset yang akan dilelang. Nah, ini apabila dalam hak tanggungan ini ada roya, oleh karena itu tanpa seizin dari pihak pemegang hak tanggungan maka roya tidak bisa dicabut sehingga menghambat adanya lelang. Dan sampai sekarang belum ada aturan yang memberi penyelesaian masalah tersebut. Nilai limit lelang berdasar nilai wajar yang ditetapkan penilai relatif tinggi oleh KPANL maupun KJPP, maka sebagai bandingan tahun 2024 barang-barang dilelang sebesar 61% lebih itu tidak terjual karena tidak ada peminat, nilainya terlalu tinggi. Kemudian saham dan reksadana yang tidak marketable, suspend, dan delisting. Kemudian pengelolaan operasional benda sitaan perkara tidak benar korupsi tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina berupa 2 bidang tanah yang terletak di Kota Cilegon, Banten beserta bangunan atau benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis di atasnya yang merupakan entitas bisnis berupa terminal kilang PT Orbit, terminal Merak, terminal Merak, distributor minyak di wilayah Jawa sebagian Sumatera dan Kalimantan Barat. Nah, karena ini merupakan proses strategis, maka untuk tidak terjadinya hambatan dalam hal distribusi minyak, maka pengelolaan kami serahkan kepada PT Patra Niaga. Kemudian pengelolaan dan pemeliharaan benda sitaan perkara tidak pidana korupsi tata niaga komoditas Timas berupa 1. Pengelolaan operasional benda sitaan 3 bidang tanah beserta bangunan di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor berupa entitas bisnis rest area Tol Jagorawi kilometer 21B. Pemeliharaan benda sitaan 16 unit mobil mewah, 36 buah tas mewah, dan 55 unit alat berat. Untuk mobil mewah pengelolaan kita serahkan kepada pihak swasta, namun demikian juga biaya cukup mahal, yaitu untuk mobil mewah rata-rata sebulan 1 mobil sebesar 7 juta rupiah. Kemudian untuk tas mewah ditempatkan di tempat penyimpanan di ruangan tertentu di Kejaksaan, dan juga 55 unit alat berat kami titipkan kepada Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Penyelesaian benda sitaan eksekutif perkara tidak pidana korupsi atas nama terpidana Surya Darmadi, terdapat 8 bidang tanah dan bangunan dengan rincian 4 bidang tanah dan bangunan di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 1 bidang tanah dan bangunan di
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan 3 unit apartemen di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Barang-barang ini semua adalah hasil sita eksekusi dan sampai saat ini dalam tahap penilaian untuk segera kami lelang. Yang ketiga, pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset dan perlindungan terhadap aset yang disita milik pihak ketiga yang bukan pihak yang berkara. Mekanisme pengawasan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset adalah pertama adalah pengawasan internal, yaitu tentu saja pengawasan melekat dan fungsional, di mana pengawasan melekat dilaksanakan oleh atasan masing-masing dan juga pengawasan fungsional. Setiap kegiatan untuk menyelesaikan masalah aset selalu kami laporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Khusus untuk barang-barang yang kita titipkan dikelola oleh pihak ketiga, maka juga kita meminta auditor dari Jaksa Agung Muda Pengawasan ikut melakukan pengawasan. Selanjutnya juga untuk melaksanakan lelang, penilaian sebagai limit penawaran kita mintakan kepada pihak ketiga, yaitu kepada KPKNL, pada Ditjen Perbankan Negara atau juga KJPP. Kemudian juga lelang dilaksanakan oleh KPNL dengan sistem lelang terbuka melalui e-Auction Open Bidding pada website lelang. Kemudian juga dalam lelang ini harus memperoleh izin, di mana untuk nilai lelang di atas 10 miliar maka izin diberikan oleh Jaksa Agung dan bisa didelegasikan kepada Kepala Badan Pemeliharaan Aset. Kemudian juga 5 miliar sampai 10 miliar menjadi kewenangan Kepala Badan Pemeliharaan Aset yang bisa dilimpahkan kepada Kepala Pusat Penyelesaian Aset. Kemudian di bawah antara 1 miliar sampai 5 miliar diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan 1 miliar sampai 500 juta sampai 1 miliar oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Selain itu juga bahwa hasil lelang harus segera dilaporkan melalui Arsis Kejaksaan Agung. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi saya sampaikan bahwa pelelangan barang-barang ini pada intinya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri setempat yang menangani perkara dimaksud. Namun demikian, Badan Pemeliharaan Aset dapat memberikan pendampingan atau bahkan bisa mengambil alih apabila barang rampasan tersebut memerlukan tindakan atau penanganan khusus, memiliki tingkat kesulitan tinggi, memiliki nilai wajar di atas 5 miliar, memerlukan biaya penilaian dan atau penyelesaian yang tinggi, lokasi berada di luar wilayah hukum Satuan Kerja Kejaksaan yang menangani perkara, dan atau pertimbangan terkait tindak lanjut penyelesaiannya. Kemudian pengawasan internal tentu saja dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, juga BPK, dan juga kami terbuka untuk masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan kami. Kemudian mekanisme pengelolaan dan pelindungan terhadap aset milik pihak ketiga yang bertekad baik, sebagaimana dalam Undang-Undang Korupsi Undang-Undang 31 tahun 99 Junto 20 tahun 2001, bahwa pasal 19 untuk barang-barang yang milik pihak ketiga yang bertekad baik kemudian putusan dirampas negara, maka diucapkan sampai 2 bulan diberi kesempatan untuk melakukan perlawanan.
Kemudian untuk kepentingan pengelolaan aset, Badan Pengelolaan Aset dapat memberikan rekomendasi kepada penyidik atau penuntut umum terkait benda yang akan disita atau benda yang telah disita, termasuk pertimbangan benda sitaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana agar dituntut dirampas untuk negara. Di sini kami sampaikan bahwa memang kami juga meminta kepada para penyidik atau penuntut umum untuk berhati-hati dalam rangka melakukan penyitaan atau tuntutan kepada barang rampasan ini, karena juga perlu diketahui bahwa pada umumnya untuk barang-barang yang nilai tinggi ini sudah ada hak tanggungan, khususnya barang-barang yang milik perseroan terbatas yang digunakan dirampas untuk barang bukti terpidana individu, maka juga harus dilihat bahwa PT itu terdiri dari saham-saham. Oleh karena itu kemungkinan barang bukti itu bukan hanya milik terpidana, tetapi juga milik orang lain. Oleh karena itu juga harus diberikan kesempatan untuk membuktikannya. Kemudian pola koordinasi instansi atau lembaga negara atau lembaga di dalam negeri, yaitu permintaan kerjasama dari kementerian, lembaga, instansi atau BUMN, BUMD, kemudian juga tentu saja dengan PPATK, kemudian juga dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dan juga dengan KPK, dengan kepolisian, juga dengan pihak-pihak lain yang terkait. Di sini juga bahwa pola koordinasi juga melakukan terjadi kerjasama dengan pihak BUMN antara lain PT Pertamina, kemudian juga PT PLN, dan juga PT Men ID terkait dengan penelusuran aset atau penyerahan aset. Dalam kaitannya dengan pengembalian aset perolehan tidak pidana kepada kementerian atau lembaga, instansi, BUMN, BUMD yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, CQ, kementerian, lembaga, instansi, BUMN, BUMD, maka Badan Pengelolaan Aset setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat menyelesaikan dengan menyerahkan barang bukti tersebut langsung fisik barang kepada lembaga yang bersangkutan yang disebut dalam putusan, atau melakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada lembaga yang disebut dalam putusan pengadilan tersebut. Pola koordinasi instansi lembaga luar negeri, yaitu tentu saja kita melakukan koordinasi dengan negara-negara yang kita tuju melalui mutual legal assistance. Namun demikian bahwa pelaksanaan ini agak terlambat karena sampai saat ini masih condong pemikiran bahwa ML ini hanya bisa digunakan untuk manusia. Untuk kegiatan barang-barang ini masih kurang menjadi perhatian. Kemudian juga bekerja sama dengan informal antara dengan Karin, Camden Asset Recovery Interagency Network, dan ARIN AP Asset Recovery Interagency Network Asia Pasifik, juga dengan International Association of Prosecutor atau IAP. Selanjutnya, maksud tujuan Badan Pengelolaan Aset melakukan kerjasama adalah untuk memperoleh legal standing dan penanganan yang sah dari otoritas penegak hukum negara yang diminta. Kemudian hambatan-hambatan dalam melakukan penelusuran aset di luar negeri adalah adanya suatu perbedaan sistem hukum antara negara Indonesia dengan negara di mana aset itu berada, dan juga biasanya pada saat kita penelusuran aset yang diperoleh itu negara asal juga untuk minta sharing hasilnya. Nah, ini belum diatur dalam peraturan masalah penyerahan aset di Indonesia. Kemudian juga masalah penelusuran ini terkendala juga adanya bahwa dalam melakukan penelusuran
sentral authority ada pada Kementerian Hukum, sehingga perlu tidak langsung kejaksaan bisa berhubungan dengan negara tujuan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman yang utuh. Selanjutnya kami mohon masukan dan dukungan kepada Bapak Ibu sekalian agar kinerja yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian dalam upaya pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pak Rano, silakan Pak Rano. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala Badan Pemulihan Aset dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pimpinan, sebetulnya kita agendakan rapat kali ini, memang kita anggap badan baru kejaksaan ini sangat penting bagi kami. Karena memang kita ketahui bahwa fungsi dari badan ini cukup luar biasa. Kita lihat sekali, ini sebetulnya kan badan ini dibentuk untuk menunjang kinerja dari Kejaksaan Agung di bidang Pitsus. Banyak perkara-perkara yang hari ini kita dukunglah Kejagung ini dalam hal penanganan korupsi. Perkara-perkara besar luar biasa yang sedang ditangani dengan nilai kerugian, potensi kerugian negara yang sangat amat besar. Kita lihat saja ada beberapa perkara ya, cuman ini saya lihat bahan yang Bapak kasih ini agak kurang lengkap nanti Pak. Nanti kita kasih waktu lagi, nanti kita juga izin pimpinan Pak Ketua, nanti kita akan rapat dengan Jampitsus juga, karena ini saling sinergi, saling berkaitan nantinya. Ya, nanti kita ada agenda rapat bersama, karena ini penting, kita mendukung setiap kinerja dari Kejaksaan Agung. Ada beberapa perkara yang kita lihat. Yang pertama, contoh yang Bapak kasus ini adalah kasus Jiwasraya. Jiwasraya ini kerugian negaranya besar ya Pak. Itu kurang lebih kalau dilihat dari penilaian kerugian negara ini hampir 16 triliun ya Pak ya. Yang sudah didapat atau sudah dikembalikan asetnya berapa Kepala Badan? Berapa? 5 triliun. 5 triliun dari kerugian negara 16,8. Berarti masih ada lebih 11 triliunan yang belum kembali. Kesulitannya di mana, Pak? Kita izin interaktif sedikit saja, biar nanti ada gambaran utuh. Bentuknya apa itu? Nah, nanti karena ini kan Bapak lihat kan di sini kan asetnya bidang tanah, kapal gitu kan, tidak detail ini. Ini kan Bapak ini kan fungsinya sebetulnya penting gini Pak, karena memang ada banyak Pak, ini terus terang Pak. Kita berharap capaian recovery aset yang kita dapat dari tindak pidana korupsi ini harus maksimal Pak. Makanya di luar itu ada isu kan, isu-isu yang nggak benar kan, ada oknum-oknum mengatakan bahwa lah asetnya sekian dijual sekian gitu loh. Nah ini kita nggak mau itu sampai terjadi, makanya fungsi pengawasan Bapak tadi yang Bapak jelaskan tadi detail ini cukup bagus bagi kami. Nah inilah yang menjadi gambaran utuh yang ingin kita minta dari Bapak. Contoh ini kan gini Pak, kalau saya lihat dalam hal penanganan perkara korupsi memang kerugiannya besar-besar Pak. Itu aja nanti Bapak jelaskan ya, Jiwasraya, kasus Asabri, kasus Timah. Nah, ini kan kerugiannya 300 T. Sudah mulai dihitung Pak. Berapa recovery asetnya nanti yang bisa, nanti coba Bapak kasih gambaran. Kasus Duta Palma Group. Wah ini Duta Palma ini kerugiannya cukup besar ini, tapi baru masuk kecil ini, 6,8 ya Pak ya. 6,8 T yang baru masuk dari kerugian 100 T yang dianggap ya.
Nah, hal-hal seperti ini yang ingin kita tahu gambaran utuh, Pak. Kita dukung kinerja Bapak nantinya. Misalnya, oh kenapa sih kesulitan asetnya dieksekusi? Oh dikuasai pihak ketiga. Oh ada aset yang nggak bisa dieksekusi karena nilainya kok malah mengurang gitu loh. Nah ini akan kita perjuangkan, kita bantu kejaksaan. Karena memang tujuan dari penanganan tindak pidana korupsi ini salah satunya kita kembalian ke negara. Itu yang paling penting. Nah ini kita minta nanti rapat dengan Jampitsus juga agak detail nanti dengan kepala badan ini agar apa? Agar sinerginya ketahuan, Pak. Oh, Pitsus menghitung kerugian negara sekian. Oh, aset yang bisa diterima sekian. Nah, ini yang dijualnya berapa? Dikembalikan berapa? Mekanisme lelangnya seperti apa? Walaupun tadi Bapak bilang ada lelang harus ada dari Kementerian Keuangan dan lain-lain. Intervensinya seperti apa? Jangan sampai juga Menteri Keuangan main-main nanti lelangnya kecil. Yang asetnya nilainya harusnya 7T, tiba-tiba dilelang 3T, kan nggak boleh juga, Pak. Nah ini harus mendapat gambaran utuh kami Komisi 3, makanya kemarin saya usulkan untuk mengadakan rapat dengan Badan Pemulihan Aset. Habis ini kita akan satukan dengan Jampitsus. Nah ini biar mendapat gambaran utuh. Itu saja saya kasih prolog gambaran, nanti silakan kawan-kawan untuk mempertajam. Silakan Pak. Terima kasih. Pimpinan, izin pimpinan. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3, Kepala Badan Pemulihan Aset, Wakil Kepala, mantan Kajati Sumut ya. Ya ada. Terima kasih. Saya ingin meneruskan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Wakil Pimpinan Komisi Pak Rano Alfat tentang Jiwasraya. Pelakunya itu kalau informasi yang kami dapat itu ada punya 1 lapangan golf. Kami ingin untuk diberikan penjelasan data itu apa tercatat di Badan Pemulihan Aset. Kalau enggak nanti rapat berikutnya dengan Jampitsus kami minta agar Kepala Badan Pemulihan Aset ini pimpinan agar diikut sertakan dan memberikan penjelasan. Rencananya rapat berikutnya Pak Jampitsus dan Pak Kepala Siap. Badan. Permintaan kami pimpinan agar informasi mengenai lapangan golf itu agar disampaikan kepada kami. Itu pertama. Yang kedua, ini mengenai ada laporan masyarakat yang masuk ke Komisi 3 pimpinan tertanggal 15 Mei 2025. Ini tentang satu PT bernama Warna Mekar Karisma Property. Perusahaan ini adalah pemenang lelang dari beberapa aset di mana sudah dia membayar penuh, membayar PNBP, membayar semua persyaratan. Tapi sampai dengan saat ini tanah yang dimaksud itu tidak dapat dieksekusi. Artinya bahwa pemilik barang dalam tanda petik adalah pihak Kejaksaan Agung. Barang sitaan ini. Yang melelang itu adalah Kejaksaan Agung. Sudah diappraise. Dan itu dibeli di depan publik. Yang melelang adalah kantor lelang negara. Sudah bayar lunas. Tapi sampai dengan sekarang aset itu tidak diserahkan. Ini pada zaman Jaksa Agung Pak Prasetyo ya. Di sini banyak sekali kalau saya lihat ini ya. Ada pendapat dari Jampitsus waktu itu, Pak siapa namanya? Ada wakilnya atau asistennya waktu itu adalah Pak Febri sekarang yang merupakan Jampitsus. Yang mengatakan bahwa seluruh prosedur sudah dilaksanakan. Tapi sampai dengan saat ini belum juga diserahkan kepada yang bersangkutan. Nah, kami minta agar Kejaksaan Agung ini kan juga penegak hukum, melindungi warga negara. PT yang dimaksud ini telah membeli dengan cara yang baik, terang benderang, semua kewajibannya sudah dibayar, tapi sampai dengan saat ini belum juga diserahkan. Oleh karena itu kami minta penjelasan juga dari Badan Pengelola Aset. Mungkin Bapak masih baru atau badan ini masih baru ya.
Tapi kalau memang nggak bisa memberikan penjelasan saat ini, kami minta agar pada rapat berikutnya dapat memberikan penjelasan kepada kami. Saya rasa demikian. Terima kasih pimpinan. Bimantoro. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala Badan Pemulihan Aset beserta seluruh jajaran. Mungkin saya tadi agak penasaran juga, tadi pun disampaikan ada beberapa aset yang ada di luar negeri juga. Saya ingin mendalami karena memang hari ini saya merasakan bahwa publikasi yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset menurut saya ini masih kurang maksimal. Contoh misalnya tadi pun disampaikan ada banyak sekali kendala-kendala untuk aset-aset hasil tipikor, sitaan tipikor yang ada di luar negeri, yang sampai dengan hari ini pun masih banyak kendala-kendalanya. Saya ingin mendalami bagaimana koordinasi yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini sebenarnya datanya ini juga rata-rata asetnya juga sudah bertahun-tahun yang lalu, Pak. Saya mendapatkan informasi juga ini banyak juga aset-aset dari BLBI, Senturi, yang ada di luar negeri, dan sampai hari ini pun kita nggak pernah tahu kejelasannya seperti apa yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, kalau menurut saya Pak, seharusnya laporannya itu memang benar-benar bisa diberikan diperinci per tahun Pak. Jadi per tahun ini apa saja sih aset yang sudah ada pada BPA dan juga bagaimana timeline penyelesaiannya. Sehingga kita tahu Pak, kita tahu tolak ukurnya kerja-kerja daripada BPA ini bisa maksimal apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun prihatin melihat hari ini kalau kita bandingkan antara lelang yang dilakukan oleh lembaga yang lain, contoh kita sebut saja KPK. Hari ini lelangnya itu sangat masif Pak pemberitaannya. Mereka sampai masukkan di media massa, mereka iklan di media sosial, sehingga masyarakat luas tuh bisa mengikutinya juga. Nah hari ini kita nggak melihat itu di kejaksaan. Saya pun nggak tahu ada apa aja di Badan Pemulihan Aset kalau saya nggak baca makalah hari ini. Apa saja yang mau dilelang dan lain sebagainya kita pun nggak pernah tahu. Kami berharap ini ke depan bisa dimaksimalkan. Dari situ pun kami melihat total keseluruhannya pun, kalau bisa kita lihat, saya ingin bertanya persentase optimalisasinya seperti apa. Saya mau bertanya per tahunnya seperti apa Pak. Misalnya Bapak mendapatkan barang hasil daripada tipikor ini tahun 2014. Apakah sampai sekarang barang itu masih ada? Optimalisasi bagaimana? Kalau kita bicara masalah lahan dan bangunan saja Pak, kita tiap tahun harus mengeluarkan biaya perawatan yang begitu mahal. Kalau barang-barang itu nggak segera dilaksanakan eksekusi, tidak segera dioptimalisasi, berapa Pak negara harus membiayai itu lagi sampai dengan hari ini? Dan itu harus kita tahu supaya masyarakat terang benderang. Kami pun ingin mempertanyakan penyelesaiannya seperti apa, hasilnya bagaimana, tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Rano bahwa kami pun ingin tahu hasilnya bagaimana, apakah negara mendapatkan penerimaan yang maksimal dari optimalisasi ini atau tidak. Sekali lagi Pak kami sampaikan kami berharap ini bisa diupdate per tahun sehingga kita tahu Pak timeline ini seperti apa dari mulai kalau kita bicara masalah kerugian negara dari mulai dugaan, kan hari ini kejaksaan ini kan luar biasa. Ya kan, di saat memberikan konferensi pers, contoh misalnya ini kerugian negaranya berapa ratus triliun. Ternyata begitu pembuktian, inkrah cuman sekian ratus miliar. Sisanya kemana? Kita ingin tahu. Jangan sampai gaduh aja di ruang publik. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan di awal. Dan kami pun ingin bertanya juga, optimalisasi bagaimana? Tadi sekian ratus triliun, dibuktikan inkrahnya hanya sekian ratus miliar, optimalisasinya bagaimana, PNBP-nya berapa yang bisa dihasilkan dari situ. Jadi jangan cuman dikasih isu besar saja di publik, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami pun ingin bertanya Pak,
Di sini pada saat lelang pun sekali lagi kami sampaikan, kami harap keterbukaan informasinya benar-benar bisa diperlihatkan di depan publik semuanya. Kami ingin bertanya, ini sesuai dengan harga atau tidak? Di sini kami ingin mengawasi itu, Pak. Jadi jangan sampai tadi sudah saya tekankan kembali, tadi seperti yang disampaikan Pak Rano, barang ini harganya 6T. Jangan sampai pada saat lelang ini cuma dihargain 3T, Pak. Karena yang ikut lelang ini mungkin tidak semua masyarakat bisa tahu. Jadi sehingga kita tidak bisa mengoptimalisasikan harga tertinggi yang bisa dihasilkan dari lelang tersebut. Kalau misalnya yang tahu cuma orang-orang ini aja, nah ini perlu dipertanyakan, Pak. Jangan-jangan emang udah diatur. Yang tahu cuma orang-orang itu aja. Kita masyarakat luas nggak tahu. Nah inilah yang harus diterang-benderangkan terhadap masyarakat. Menurut saya itu pimpinan, kami mohon mungkin setiap tahun nanti bisa diupdate per tahun itu berapa memang yang diterima oleh BPA, titipan aset-asetnya ini, dan timeline-nya seperti apa per tahun, kita sehingga bisa tahu tolak ukur pekerjaan mereka semua ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Terima kasih pimpinan. Siapa lagi? Oke, silakan. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dari Kejaksaan Pemulihan Aset beserta seluruh jajaran anggota. Kita lihat kondisi yang barang-barang yang disita itu dengan rampasan-rampasan itu cukup banyak sekali saya lihat. Sampai detail dengan segala macam. Kami ingin tanyakan, ada nggak kira-kira aturan yang sudah mengatur bahwa barang-barang yang belum dilelang itu penyusutannya berapa persen sih per tahun itu, Pak? Harus ada jelas. Jangan nanti 1 tahun terus penyusutannya udah 50% pada waktu dilelang. Ada nggak aturannya itu, Pak? Kemudian barang-barang yang disita itu yang dititipkan di Kejaksaan Tinggi di daerah, bagaimana pengawasan Bapak? Terus berapa biaya pemeliharaan? Ada nggak biaya pemeliharaan terhadap barang-barang ekskavator segala macam itu, Pak? Bagaimana? Yang berikutnya, ini masalah asuransi jiwasraya, Pak. Ini saya lihat tadi buka-buka, itu ada tambang batu bara yang disita di Kutai Barat. Dulu itu masalah asuransi, tapi tidak saya lihat apakah sudah dilelang atau memang bagaimana, atau belum masuk datanya gitu, Pak. Tambang batu bara yang dibeli di Kutai Barat. Mohon penjelasan itu, karena saya lihat di data tadi belum masuk ada tambang itu, Pak, ya, untuk kasus asuransi jiwasraya. Sekian itu, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala Badan Pemulihan Aset. Yang pertama, kita apresiasi betul teman-teman kejaksaan ini belakangan ini bombastis, fantastis, triliunan-triliunan yang berhasil diungkap oleh teman-teman kejaksaan, terutama Jampitsus. Nah, jangan sampai ketika memang kerja-kerja yang membuat citra kejaksaan ini sudah bagus, dengan tidak jelasnya pengelolaan aset yang dihasilkan, dalam artian barang-barang sitaan yang memang sudah berhasil dirampas, itu kan triliunan. Contoh misalkan yang tambang batu bara itu, yang satu paket saham nilainya 12 triliun apa saya lupa waktu itu. Nah itu
kondisinya adalah kita lihat lelangnya nggak transparan karena peserta lelangnya saya lihat hanya satu. Lah, itu bagaimana persyaratannya, kriterianya, asesmennya? Karena memang ketika lelang itu dilakukan dan aset itu jauh dari harga sesungguhnya, nah ini kan kasihan teman-teman citra kejaksaan yang sudah luar biasa baik, tapi di bawah ketika dalam pengelolaan aset dan pengembalian recovery ke negara itu sama sekali tidak maksimal. Oleh karena itu kita di Komisi 3 sebagai mitra sangat mendukung pidato Presiden kemarin. Kebocoran-kebocoran yang sudah jelas ada harus ditutup dan dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu mungkin kedepannya teman-teman dari Badan Pengelolaan Aset ini lebih intens lagi publikasinya seperti apa, pola lelangnya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Jangan sampai ada mencederai wajah kejaksaan. Terima kasih. Ya, ini biar langsung menyambung ya Pak. Ini bagus sekali memang sejak kampanye Pak Prabowo dulu, saya di tim kampanye nasional, saya endorse kejaksaan sebagai salah satu ya institusi yang bisa mempercepat realisasi Astacita ya. Astacita itu kan intinya kalau yang andalan paling utama adalah makan bergizi gratis, kemudian peningkatan pendidikan, sekolah rakyat, koperasi, peningkatan perekonomian di grassroots, itu kan cost-nya tinggi sekali. Ya, saya sampaikan ke Pak Prabowo waktu calon presiden adalah kejaksaan bisa kita maksimalkan, ya, mengembalikan kerugian negara yang dicuri, ya, sehingga nanti bisa membiayai program-program yang kerakyatan tersebut. Ya. Nah, karena itu sangat penting sekali Pak, badan yang Bapak pimpin ini sangat penting sekali. Jadi kita senang sekali ketika di awal pengungkapan kasus-kasus besar, ya, kerugian keuangan negaranya sekian, tapi kan pada akhirnya kita menunggu the real asset recovery seperti apa. Saya nanti minta laporan, nanti tolong disampaikan di kesimpulan ya teman-teman. Salah satunya kita minta laporan yang detail terkait misalnya Jiwasraya. 5 triliun yang dikatakan sudah kembali itu bentuknya apakah sudah berbentuk dana real ya kan ya ke keuangan negara, ataukah misalnya masih berbentuk barang-barang yang disita lalu diberi nilai. Ya. Harganya kan nanti susah Pak kalau masih berbentuk misalnya tambang, alat berat dan lain sebagainya, penilaiannya seperti apa? Apakah subjektif apakah objektif? Kayak kita aja Pak Roni, saya sering thrifting Pak. Thrifting itu beli barang-barang branded yang bekas kan. Misalnya celana jeans Levi's kalau di toko kan mahal, 1 juta sekian. Tapi kalau di Senen Pak, 200.000 Pak, barangnya masih bagus. Gitu. Jadi penilaiannya seperti apa? Apakah 1.200.000 kayak di Plaza Senayan, apa 1.200 di 200.000 di Senen gitu loh. Karena kalau kita nilainya mengacu ke harga seperti di Plaza Senayan 1.200 memang mahal. Tapi begitu nanti jadi jadi cost benar, jadi nilai rupiah beneran, ternyata cuma 200.000. Nah kita minta laporan yang detail Pak. Ya kalau memang nggak bisa disampaikan hari ini, terperinci dan tertulis ya, yang soal Jiwasraya seperti ini. Karena yang sudah sebetulnya benchmark Pak. Kami kan dari periode yang lalu, kita sama-sama dari periode lalu kita sering ngobrol soal Jiwasraya. Kami juga yang menyampaikan apresiasi pertama kali kasus itu diungkapkan. Ya, ini yang paling menjadi ukuran. Kasus besar, at the end-nya gimana? Akhirnya bagaimana? Nah, pengaruh kepada recovery, bukan sekedar aset recovery, bagaimana pemulihan keuangan negara. Karena kita kan ini
waktunya cepat Pak. Ini sudah 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo. Kita terima kasih sekali kepada Kejaksaan ya yang all out mendukung program-program beliau. Terima kasih. Terima kasih Pak Habib. Pak Abu mau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini Pak Inca ya. Dengan ada Badan Pemulihan Aset ini menarik ya. Tapi kasus-kasus besar juga jangan dipolitisir Pak. Kalau memang dia bayar benar-benar bayar ya bayar, jangan dibilang begitu bayar dibilang disita. Jangan begitulah, kita sportif sedikit. Kesian juga. Jadi pengusaha-pengusaha itu misalkan sudah bayar 11,8 T, disita dia bilang. Padahal dia bayar baik-baik gitu. Bayar baik-baik, benar-benar kerjasama, dikirim ke rekening rapi. Tahu-tahu bank aja ngeri begitu diambil 11,8 T. Nangis banknya Pak. Ya, teriak banknya mau diambil angka sebesar itu, mati dia. Akhirnya dapetin cuma dua yang diumumkan. Maksud saya begini-begini janganlah. Jangan menyelesaikan hukum dengan cara pencitraan. Jangan. Saya perhatikan benar tuh Pak Ketua, jangan sampai terjadi gitu. Nanti ini akan banyak lagi nih kasus-kasus besar yang sedang menggelinding. Ya. Memang lagi dilemparnya eranya ini lagi era kejaksaan kelihatannya. KPK lagi agak sedikit redup-redup, ya. Wallahu a'lam bishawab, intinya begitulah Pak yang kita inginkan, jangan sampai penyelesaian masalah-masalah kasus hukum yang berbanding dengan aset apa penjelasan yang baik. Yang kedua, bagaimana Pak pola koordinasi BPA dengan lembaga-lembaga seperti PPATK, KPK, Bareskrim, dan instansi perpajakan dalam rangka pelacakan pemulihan aset. Ini biar jelas nih antara PPATK sudah bikin dorman lah, udah bikin ini, terus angka-angka. Nah, ini biar kerjasamanya jelas. Angka yang ditahan di Bareskrim beda lagi dengan di PPATK. PPATK beda lagi dengan pajak dan kejaksaan dan sebagainya. Saya pikir kita perlu koordinasi nih Pak. Komisi 3 harus mampu mengontrol dan memutabahi dengan baik. Selanjutnya, sebenarnya apa sih yang tantangan utama yang dihadapi oleh BPA nih, mumpung badannya bagus. Saya lihat ini atensi ketua di Komisi 3 dalam loh dengan bapak-bapak ini. Ya, dalam menjalankan tugas pemulihan aset. Kira-kira apa tantangan? Selanjutnya, apakah saat ini regulasi yang mengatur tentang pemulihan aset udah cukup belum Pak, memadai? Ya. Jika belum, aspek apa kira-kira yang perlu diperkuat? Jadi kita ini ngebantu Pak. Sekarang ini kejaksaan boleh dikatakan wajahnya lagi fresh, segar. Teng-teng, sungguh pun ada isu-isu lain Pak kalau mau dibuka juga. Yang anak-anak yang nggak terungkap. Di publik terungkap oleh gelap-gelap dikit lah ya. Tetapi sebenarnya berat juga kondisinya. Makasih Ketua. Semoga dukungan kita ini menjadi dukungan positif buat kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Inca. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati, Pak Mirianto dan kawan-kawan semua. Saya harus memulai sebenarnya dengan bilang selamat datang karena memang baru mulai 2024 yang lalu ya, dan tadi pimpinan sudah sampaikan termasuk pertarungan panjang memindahkan rumah rubasan kita dari Kementerian Hukum dan HAM waktu itu menjadi ke kita. Jadi komplit ini sudah harapan besar kepada teman-teman Badan Pengelolaan Aset, dan Andalah sebenarnya harapan negeri ini untuk memastikan kembalinya uang negara yang susah payah ditegakkan oleh teman-teman penegak hukum. Yang menuntaskan adalah teman-teman. Selalu saya katakan kalau Jampitsus ada di awal, Badan Pengelola Asetlah di ujung. Sia-sia semua glorifikasi di depan kalau kemudian tadi pimpinan menyampaikan nilainya kecil sekali dan itu pun kurang pas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus mengatakan ini Pak Amirianto dan lewat pimpinan, kalau rapat-rapat biasa bolehlah dengan angka-angka data kasus sekian. Kalau Badan Pengelolaan Aset enggak boleh. Saya keberatan dengan laporan yang singkat ini. Terkesan menganggap sepele ini. Kecil sekali. Bapak datang dengan cuman berapa halaman saja tadi itu ya. Ya. Nah, ini cuma segini saja. Kami baca. Padahal pertanyaannya serius. Bahkan tidak dijawab ini pertanyaan.
Nah, sebaliknya minta maaf saja. Saya aja bawa dokumen sebanyak ini, Pak. Yang kami terima dari masyarakat. Terbuka sekali. Nah, karena apa? Sekali lagi, kita concern betul dengan harapan yang disampaikan pimpinan tadi. Saya termasuk bersama-sama pimpinan tadi di tim kampanye nasional. Dan ini kami bahas terus. Dan kita harapkan teman-teman di situ. Jadi sekali lagi selamat datang. Tetapi kita akan kritik keras. Saya setuju dengan Pak Habib dan kawan-kawan. Sebelum saya teruskan, saya kira pimpinan kita putuskan saja nanti. Kita bentuk saja lagi panja khusus tentang ini. Untuk menunjukkan keseriusan kita. Supaya bukan hanya di Kejaksaan Agung, yang tadi disebutkan Pak Arian tadi kan, Amirianto, di Kejaksaan Tinggi, juga ada di Kejaksaan Negeri. Itu di Langkat. Kalau waktu yang lalu-lalu saya ke sana, itu sepeda motor semuanya ya tinggal bangke dan rangkai itu. Masuk ke Kaban Jahe, masuk di mana-mana, sia-sia. Nah, saya anggap itu kejahatan yang dibiarkan. Seolah-olah sah menurut legal karena ditahan, tapi hancur lebur dia. Besi aja hancur. Apalagi yang lain-lain. Nah, misal ini Duta Palma. Tadi sudah disampaikan, Pak. Saya ingat betul Jaksa Agung mengumumkan dengan Jampitsus, ini kejahatan yang paling luar biasa. Sekian ratusan triliun gitulah. Bahkan bisa diancam pidana mati. Ujung-ujungnya cuman berapa, Pak? Glorifikasi di depan, gagal di belakang. Atau Pertamina yang kemarin disebutkan, ribut begitu rupa. Tiba-tiba dan hebat sekali. Reza Khalid ditetapkan tersangka. Meskipun hilang ini orang entah di mana. Tapi angkanya turun lagi. Padahal di awalnya sampai kuadran triliun. Apa itu? 00 banyak sekali lah saking banyaknya. Jadi ada glorifikasi di ujung, tapi setengah mati teman-teman di paling akhir ini. Nah, oleh karena itu, saya mau mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang singkat saja, tapi sangat serius dari kesimpulan kita. Kalau kita rapat ke depan, Pak, main data, main angka, main detail. Nggak boleh cukup dikatakan sekian hektar lahan, pohon sekian, nggak bisa, Pak. Saya ambil contoh nih, Pak. Kalau seandainya barang yang disebutkan, benda-benda, oke lah. Bagaimana kalau perusahaan-perusahaan itu dengan saham? Lembar-lembar saham yang naik turun, apalagi di perusahaan terbuka begitu. Oke, seperti apa ini? Kami mendapatkan laporan yang banyak sekali, jeruk makan jeruk. Apakah ini benar, Pak? Jampitsus atau Pitsus yang mengelolanya, menuntaskannya, nanti waktu lelang dia juga di situ. Apakah benar ada keputusan dari Kementerian Keuangan menyetujui bahwa teman-teman di kejaksaan boleh pembeli pertama punya hak privilege untuk memenangkan lelang? Gitu. Misalnya ada yang masuk di sini, hasil lelang atau penjualan mobil Land Rover itu dimiliki para petinggi Kejaksaan Agung. Nah, kan jadi gawat kalau begitu. Akhirnya jeruk makan jeruk. Karena itu saya setuju tadi permintaan teman-teman atau pimpinan tadi nyampaikan sangat serius. Karena ini keuangan negara yang kita harapkan negara sedemikian rupa. Kemarin laporan pertanggungjawaban atau laporan pidato kenegaraan Presiden, APBN kita defisitnya luar biasa, sudah mendekati angka kritis 2,4%. Puncaknya itu 3%. Nah, tinggal teman-teman yang kita harapkan. Karena itu, apakah ini menjadi poin besar? Saya ambil contoh satu lagi. Rikat Jarov, yang sekarang sangat serius kita ikuti. Waktu itu kita angkat di sini dengan Jampitsus, dan masih janji akan menjawab tertulis. Terima kasih pimpinan, nanti kita gabungkan ini. Waktu itu angka yang kita disampaikan 920 miliar. Padahal anaknya bersaksi di pengadilan 1,2 triliun. Minggu lalu kami mendapat informasi bahwa ternyata angkanya 1,7 triliun. Pertanyaannya, yang mana yang benar, kemana itu uang, dan bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Karena itu pimpinan menurut saya kasus Zarop Rikar ini bisa jadi pintu masuk kita membuka semua pengelolaan aset ini. Karena itu uang dan angka-angkanya yang kemudian berubah-ubah besar itu, Pak. Dari 1,2 turun ke 920, padahal kemudian muncul angka 1,7 triliun. Nah, apakah teman-teman mengetahui itu dan masuk di situ, atau
Tidak. Pertanyaan berikut lagi yang kita akan sampaikan misalnya ya. Tadi belum dijawab sama sekali, padahal pertanyaan sudah datang dari Komisi 3. Kasus Jiwasraya tadi sudah. Kasus timah tidak muncul sama sekali. Timah. Importasi tekstil tidak muncul. Tadi Duta Palma sudah saya sampaikan. Kemudian tadi Pertamina dan banyak lagi. Atau tambahan lagi yang kebetulan tim ketua pelaksananya adalah Jampitsus tentang Satgas Sawit. Berapa banyak ini yang keambil, berapa yang diambil, berapa yang disita, lalu diserahkan kemana? Apakah nyampe ke Badan Pengelolaan Aset? Dan kemana ini uang ini? Besar sekali nih Pak. Jikalau Badan Pengelolaan Aset menjalankannya dengan baik, rasa-rasanya APBN kita bisa kita tutup ini. Kita bisa tutup dan harapan besar sekali ke kita tadi. Terakhir pimpinan, dengan gambaran yang seperti yang saya sampaikan ini, saya mengusulkan bahwa setiap kali rapat, apalagi nanti dengan Jampitsus, lengkap datanya dikirim jauh-jauh hari, kita bedah bersama-sama, lalu setelah itu kita follow up lagi, sampai sepeser pun uang itu tidak boleh tidak terpertanggungjawabkan. Mulai dari Kajari, Kejati sampai ke Kejaksaan Agung. Nah, ini saya membaca hari ini banyak sekali pemberitaan yang mengikuti rapat kita ini. Bahkan karena memang ini live di TV Parlemen dan banyak yang mengikutinya, tentu mendengarkan ini semua. Dan berharap sekali, semuanya diarahkan ke Kejaksaan Agung khususnya pidana khusus. Artinya masyarakat bertanya, glory di depan, besar angka-angkanya, tapi di ujung hilang pertanggungjawabannya. Itu menjadi sangat serius bagi saya, karena itu pimpinan saya menyarankan, kesimpulan kita salah satunya adalah bentuk pansus khusus, untuk tentang ini dimulai dari kasus Rikar Zarob ini. Karena ini kejahatan yang luar biasa, saling sandra nanti ini di pengadilan. Dan kalau kita baca kasus Zarob ini yang disampaikan teman-teman ini adalah melibatkan para hakim dalam kasus-kasusnya karena jualan perkara, yang memelangani perkara itu. Nah kalau di hakim, kemudian jaksa penuntut, sudah di situ kong kali kongnya, ya sudah selesai ini semua. Padahal kita berharap sekali lagi Badan Pengelolaan Aset mati-matian kita perjuangkan Anda dari Kementerian Hukum dan HAM, kita berharap energi besar ada di Anda semua. Saya kira itu pimpinan, saya kira nanti rapat ini nggak mungkin selesai, segera kita buat lagi dengan data yang lebih lengkap, detail sekali kasus-kasus apa yang sudah ditangani dan berapa yang kembali ke negara. Dan kita harus berterima kasih kepada Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi yang secara terus-menerus memberi data ke kita sebagai bentuk pengawasan eksternal, juga pengawasan internal di dalam kejaksaan. Terakhir, apakah perlu ini masuk ke dalam KUHAP? Sehingga ada pengawasan internal kepada pengelolaan aset ini. Apakah Jamwas harus ikut di sini detail supaya ada pengawasan yang tali temali satu dengan lainnya. Terima kasih pimpinan. Ketua, sedikit Ketua. Ya, juga boleh. Ya izinkan. Baik, terima kasih Ketua. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya membaca dan mendengar, mencermati apa yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 3 terkait dengan apa yang kita bicarakan pada rapat ini. Memang kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh BPA ini kan melakukan penelusuran, perampasan dan pengembalian kepada negara, kepada korban, kepada siapa yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah tentu saja dalam penelusuran ini ada kendala yang dihadapi. Ya, begitu juga dengan perampasan serta pengembalian. Bahkan bagaimana misalnya BPA ini mencegah penyalahgunaan kewenangan terkait dengan benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan. Jadi saya membaca memang apa yang disampaikan ini, dan memang rumit saya lihat. Ya, nah karena itu saya berpikir bisa jadi nanti suatu saat badan ini akan berdiri sendiri menjadi badan yang independen. Sama seperti Badan Narkotika Nasional. Ya. Jadi saya lihat rumit sekali ini karena lelang juga harus terkait dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi
bisa jadi nanti mungkin Pak Presiden Prabowo Subianto ya akan memikirkan dan mengevaluasi badan ini, karena memang ini kan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021, lalu ada Perpres nomor 15 tahun 2004 ya, terkait dengan tata kelola Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang saya hormati, kalau kita ingin merealisasikan seluruh harapan yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 terkait dengan soal ini ya, soal pemulihan aset ini, maka perlu dipikirkan ke depan agar badan ini bisa berdiri secara independen ya, seperti badan-badan lainnya ya, seperti KPK ya, meskipun ada Tipikor di kepolisian, ada di kejaksaan, ada KPK, meskipun di kepolisian ada Direktorat Narkoba, tetap ada kemudian BNN. Oleh karena itu sekali lagi tentu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 tadi itu menjadi perhatian bagi kami semua dan juga untuk Kepala Badan Pemulihan Aset ya. Bagaimana misalnya memastikan tidak ada penyalahgunaan terkait dengan apa yang tadi kami sebutkan, dan itu sudah juga disampaikan dalam penjelasan dalam buku ini ya. Dan tentu saja kita mendorong ya, membantu bagaimana ada pelaporan yang kuat, di sini disebutkan pemantauan yang konsisten, evaluasi yang objektif, supervisi yang ketat, serta eksaminasi yang menyeluruh sehingga terjadinya tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ya badan ini. Oleh karena itu sekali lagi saya sependapat dengan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang telah menyampaikan beberapa hal dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan ya, bahwa memang ini tugas berat ya, tugas besar yang sama-sama harus kita pikul ya, kalau kata pepatah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jangan ringan sama dijinjing, berat kau pikul sendiri saja, kira-kira begitu. Oleh karena itu sekali lagi ini barangkali pendapat kami ya terkait dengan masa depan Badan Pemulihan Aset ini di Republik Indonesia. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Mahfud. Ini pimpinan. Ya, nanti dulu sebentar. Kita mau menyampaikan tadi Pak Nasir bilang mau ada badan sendiri ya, khusus aset. Rasanya agak berat ya. Kalau yang badan begini aja agak ribet, kalau dibuat badan lagi makin ribet lagi. Tapi ini tantangan berat buat Kepala Badan Pemulihan Aset, karena ini kan bentukan baru kejaksaan. Dan Bapak hadir di sini dengan segala macam pikiran yang ada di dalam ruangan ini Pak, ini ilmu Pak. Bahwa tidak selamanya aset yang ada, yang dipublikasi, kalau Bapak enggak atur dengan cara yang mumpuni, ini di DPR khususnya di sini Pak, wah ini akan jadi pertanyaan berat Pak, kemanakah aset ini? Apalagi ada uang yang Bapak pertontonkan di ruang publik. Uangnya masih ada nggak tuh? Kan pasti akan bertanya semua orang, semua pihak pasti akan tanya. Ini kemana ya uang setelah disita, apa dikembalikan ke negara dulu atau uangnya menjadi bahan untuk memang kinerja-kinerja kejaksaan selanjutnya. Ini kan jadi bahan pertanyaan banyak pihak. Nah pertanyaan semua teman-teman ini yang masih berlanjut misalnya akan sama pasti. Sebelum ke Pak mantan jaksa, kita Pak Mahfud Arifin dulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Komisi 3 dan rekan-rekan dari Komisi 3 Badan Pemulihan Aset yang kami hormatin Pak. Ini Badan Pemulihan Aset itu kan menerima dari penanganan kasus yang datang Jampitsus, Jampidum, dan saya yakin dari kejaksaan itu sangat pengawasan di bidang rentut saja, kasus yang menangani kecelakaan, kasus narkoba, di tingkat Kajari tidak bisa langsung diputusin tanpa memberikan rentut dulu Pak. Ya.
Ini persoalan pemulihan aset. Seharusnya sudah dipersiapkan dengan baik. Dukungan anggaran akan mungkin didukung oleh rekan-rekan Komisi 3, Pak. Bapak buat roadmap-nya, Pak. Menyiapkan dengan baik secara simultan. Kerja tetap. Kita dipertontonkan, Pak. Nggak jauh-jauh, Pak, di Jakarta ini, Pak. Kasus Ajam di Jakarta Barat. Betul nggak, Pak? 23 miliar, Pak. Uang itu yang digelapkan oleh seorang jaksa. Ini di Jakarta, Pak. Belum yang lain-lain yang jauh-jauh yang nggak terkontrol. Bapak harus sejak awal ngikutin proses penanganan di Pitsus. Contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Hinca, kasus timah. Ini juga ada kasus penjualan lelang tambang yang rame di media sosial. Yang beli siapa, yang perantaranya siapa, itu rame banget, Pak, itu, Pak. Tolong, Pak, ini menjadi perhatian Bapak, tolong Bapak buatlah roadmap yang baik, rencana kerja yang baik, kebutuhan anggaran dalam pembuatan data yang rigid, itu yang tadi diminta rekan-rekan juga setiap setahun sekali dilaporkan dengan baik. Setuju, Pak? Tidak dengan saja dengan Jampitsus, tapi Jampidum juga perlu dihadirkan karena perkara banyak juga yang disita oleh Pidum juga, Pak. Terus kemudian ini hanya terima untuk ngelola, bisa hilang di pengelolaan, bisa hilang pada proses penyerahan. Ini perlu diwaspadai semuanya, Pak. Bapak jangan terima nanti ini juga bom waktu buat Bapak, karena barangnya sebetulnya tidak beres di penanganan awal. Saya rasa itu tambahan dari kami, Pak. Terima kasih. Monggo. Bapak sebagai mantan jaksa. Terima kasih pimpinan. Terima kasih para teman-teman anggota Dewan yang saya hormati. Pak Kepala Badan Aset dan seluruh tim yang hadir di sini. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rano, Pak Ketua, Pak Habib, dan juga teman-teman juga Pak Hinca. Artinya apa yang sudah disajikan di dalam laporan ini belum tergambar jelas mengenai aset-aset yang sudah dirampas dan yang sudah dilelang. Dan bukan kita hanya membicarakan badan aset ini pengelolaan terkait hanya Pitsus, tapi juga pidana umum. Ya. Pidana umum pimpinan ya banyak juga rampasan-rampasan dari pidana umum. Artinya badan aset ini semua yang mengelolanya. Jadi bukan hanya Pitsus. Nah, oleh karena itu Pak Kepala Badan, kalau kita mau transparan, akuntabel dalam penanganan ini, apa yang disampaikan oleh tadi para pimpinan dan teman-teman, saya kira ke depan ya ini tolong disajikan semua data yang komprehensif. Berapa yang disita oleh penyita, berapa yang diputus barang bukti, berapa yang Bapak terima. Buat rapi kolomnya supaya tahu kita dari awal ini sampai akhir cocok apa enggak. Ada yang enggak berubah ini. Siapa yang melakukan merubah? Bapak juga nanti tidak merasa ada yang dikibuli sebagai Bapak yang bertanggung jawab mengelola aset ini. Jadi tolong ini Pak, ini saya kira ini perlu ini kalau kita mau transparansi ya. Dan berapa dari sebagian ini aset yang sudah dilelang dan berapa yang belum laku. Karena seperti tadi 5 triliun asuransi. Apakah ini sudah semua asetnya itu 5 triliun itu sudah terlaku? Barangkali ada yang belum laku. Ya, demikian juga saya kira perkara-perkara yang lain karena kita kemarin itu pernah mengenai net 89 barang bukti yang belum laku di perkara Pidum, banyak yang belum laku. Ya, banyak yang sudah laku. Artinya ini tanggung jawab siapa? Jadi sehingga ini harus saya kira perlu Pak Kepala Badan ini menginventarisir dengan dengan rapi, ya. Jadi supaya apa nanti solusi yang diberikan oleh kami mendorong barang-barang enggak laku ini,
ya, terbuka semua. Tentu yang tidak kalah menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sudeson terhadap mengenai soal tanah Keragilan. Ini sudah di perkara tahun 8 tahun yang lalu, tahun 2017, 18. Saya kira mungkin barangkali masih ada lagi barang yang sudah dilelang bermasalah, tapi Bapak juga belum sajikan di sini. Contoh tadi itu Keragilan tanah BLB, ya sudah 8 tahun dilelang dan sudah berproses hukum. Ya ada tunnya, ada juga perdatanya, ada juga nota pendapat dari Jampitsus, Jamdatun dan Jamintel bahwa ini sudah nggak ada masalah lagi. Tapi sampai sekarang pemilik belum menikmati. Pak Kepala Badan, tolong kita juga ya sebagai menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Kalau sudah hak orang sudah dilindungi keperdataannya ya 1322 dengan secara resmi, tolong juga kita hargai mereka. Ya, jangan kita hanya berbicara soal nanti penegakan hukum korupsi kita hebat-hebat, tapi penyelesaian perkara hak orang pun kita nggak selesaikan. Mohon ini dicermati dan harus dituntaskan. Ini kemana-mana juga suratnya saya lihat ini sudah banyak sekali, ya seluruh lembaga instansi sudah ini banyak sekali nih. Kemenko Polhukam, ke Presiden, kemana-mana, ke Lurah juga udah ikut juga sampai ke Lurah ini. Artinya belum senior belum. Artinya ini pengen kita satu kepastian hukum, jangan ini bertele-tele ya supaya ini menjadi jangan mencoreng daripada lagi mengurangi semangat daripada kejaksaan ke depan dalam melaksanakan tugasnya. Ini mohon menjadi atensi. Saya kira itu aja masukan dari saya. Terima kasih pimpinan. Pak Martin? Ya, habis Pak Martin ya. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan Komisi 3 kami hormati, Pak Amir, Pak Kepala Badan Pemulihan Aset yang kami hormati beserta jajaran. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh rekan-rekan Komisi 3, senior-senior kami sudah menyampaikan banyak sekali masukan-masukan dan tentu saya tidak perlu mengulangi lagi. Tapi saya kembali lagi mengingatkan Pak, beberapa waktu yang lalu kita rapat dengan Jampinsus dan saya menyampaikan waktu itu bahwa Bapak Presiden kita di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa kerugian negara sekian ratus triliun dan kita bisa menyelamatkan ratusan triliun. Nah, tentunya ini jadi pertanyaan saya, Pak. Ini tadi disinggung oleh rekan kami tadi, sekian ratus triliun, tapi ternyata pada putusannya akhirnya hanya sekian miliar. Nah, ini saya khawatir ini, Pak. Karena kalau kita lihat dari sekian banyak uang yang ditampilkan, sekian kerugian negara yang disampaikan ini, tentu ini amanlah ini kita punya APBN. Program-program Presiden tentu pasti tereksekusi dengan baik. Kalau ini bisa maksimal penyelamatan kerugian negara. Nah, tentu kami mengingatkan di situ Pak untuk lebih memaksimalkan apa yang namanya pengembalian kerugian uang negara supaya bisa maksimal dan apa yang bisa sama ini Pak. Waktu ditampilkan pertama yang disampaikan sekian banyak, nah, bisa juga diselamatkan, semangatnya sama juga ini buat pengembalian uang negara. Karena ini sangat penting untuk bisa diselamatkan. Ini beberapa kali Pak Presiden menyampaikan untuk pentingnya memaksimalkan kerugian negara. Dan yang kedua, terakhir, tentu perlu kami sampaikan untuk Badan Pemulihan Aset supaya kedepannya mungkin dalam lelang ataupun apa kegiatannya lebih transparan, supaya masyarakat luas bisa mengikuti dan tidak ada
prasangka yang negatif terhadap proses penyelamatan atau pemulihan aset negara. Itu yang perlu kami sampaikan pimpinan. Sekali lagi Pak, tolong itu 2 poin tadi supaya jadi atensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, seluruh anggota Komisi 3, dan Bapak Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung yang saya hormati. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait pemindah fungsian dari Rukbasan ke Badan Pemulihan Aset. Ini saya kira Bapak harus bekerja cepat, Pak. Segera ditentukan hubungan tata cara kerjanya antara BPA dengan penyidik yang lain. Di internal kejaksaan mungkin tidak ada masalah, tetapi selama ini penyidik dari kepolisian dan PPNS itu komunikasi dengan Rukbasan dalam hal penyimpanan barang sitaan. Kemudian juga mungkin perlu dijelaskan karena nanti bisa saja salah persepsi bahwa nanti BPA ini juga bisa melakukan lelang rampas terhadap benda-benda sitaan yang dilakukan oleh penyidik Polri dan PPNS. Ini perlu diperjelas karena menurut KUHP lelang itu bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh penyidik, oleh penuntut, dan mungkin di pengadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan pemulihan aset selama ini, memang kita merasa itu sangat tidak terbuka dan kurang transparan. Sehingga masyarakat sering bertanya-tanya. Saat rilis kasus, seperti yang disampaikan rekan-rekan, kerugiannya luar biasa. Tetapi pada saat vonis itu tidak sesuai lagi dengan apa yang digembar-gemborkan di awal. Nah, saran kami terkait dengan masalah pemulihan aset yang biasa dilaksanakan dengan lelang itu, apakah barang yang akan dilelang itu sudah ditaksir dulu harganya, Pak? Sekarang itu kan ada kantor jasa penilai publik tuh, di-appraiser dulu lah tuh barang yang mau dilelang. Berapa harganya nih? Ini nanti akan kita cross check dengan pelaksanaan lelang. Kalau di-appraisernya harganya berapa, dilelangnya berapa, kalau ternyata lelang lebih kecil kan berarti tidak wajar. Nah, minimal nanti lelangnya itu sama dengan harga appraisal. Kemudian ada beberapa hal lagi yang kami soroti adalah terkait dengan pengumuman lelang. Coba pengumuman lelang dilakukan di media-media nasional dan jangan hanya 1-2 mungkin, tapi sporadis di banyak media. Sehingga masyarakat lebih banyak tahu barang apa yang dilelang, dari kasus apa. Jangan nanti biasanya ada permainan, lelangnya di hari Rabu, pengumumannya di hari Jumat. Sehingga orang tidak konsen untuk membaca berita. Dan yang ikut hanya teman-teman yang sudah dikondisikan. Kemudian peserta lelang. Ini juga betul-betul dibuka. Jangan sampai perusahaan afiliasi yang ikut lelang. Semua yang ikut lelang ada perusahaan milik satu orang saja. Seolah hanya sebagai pendamping. Kelihatannya berbagai macam perusahaan yang ikut, tetapi yang ikut sebetulnya pemilik perusahaannya adalah yang bersangkutan juga. Kemudian kami juga menyarankan agar penawaran lelang itu secara terbuka. Jangan tertutup. Dibuka saja, misalnya barang apa yang dijual, siapa penawarannya, berapa penawarannya, terbuka jangan tertutup. Sehingga masyarakat tahu dan sepertinya kita menghindari unsur-unsur rekayasa. Nah, seperti itu. Kami mengharapkan bahwa Badan Pemulihan Aset ini betul-betul dapat mengembalikan kerugian negara
Kalau bisa sesuai apa yang diumumkan, apa yang didapat hasil di belakang itu sesuai Pak. Saya kira itu yang bisa sampaikan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar sebelum lagi membahas kesimpulan. Jadi Pak Amir, semua pertanyaan nih Bapak udah tahu rangkumannya ya. Jadi jangan Bapak nanti jawab satu-satu, si ini jawab, si ini. Jangan Pak. Rangkuman Bapak jawab menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kami agar menjadi perbaikan ke depan. Sikapi apa yang mau akan terjadi terkait dengan perkara-perkara di Jampitsus di Jampidum ini menjadi cakupan akhirannya aset itu ada di Bapak. Nah, setelah itu Bapak laporkan kepada kami sesuai permintaan ketua tadi untuk dilaporkan secara detail, tertulis. Tadi Pak Ketua udah sampaikan secara lisan 2 minggu ke depan. Ini sebenarnya gampang Pak. Dari semua perkara Bapak susun apa aja dan apa yang menjadi teman-teman pertanyaan tadi masalah lelang lah. Kan kadang lelang ada yang tadi bilang masalah orang yang ikut sendiri, terus masalah aset yang dilelang rata-rata appraisalnya ketinggian Pak. Kalau mau target ini barang cepat jual di bawah appraisal Pak, jual segera. Tapi kalau mau ikutin harga pasar sampai budek nggak ada yang berani Pak. Dah mendingan kalau mau jual aset appraisal berapa, Bapak di bawah harga appraisal. Kalau untuk mau dapetin aset balik kerugian keuangan negara. Oke Pak, silakan dijawab. Terima kasih pimpinan dan juga terima kasih kepada Bapak Suderson Tandra, Pak Bimantoro, Pak Rano Alfat, Pak Safrudin, Pak Abdullah, Pak Habibur Rahman, Pak Habib Abu Bakar, Pak Inca Panjaitan, Pak Nasir Jamal, Pak Mahfud Arifin, Pak Mangihud, senior saya, guru saya sampai sekarang. Kemudian Pak Martin, kemudian Ibu ya, Pak Endang Agustina, mohon maaf. Yang pertama saya ingin menjawab dulu Pak, mungkin pertanyaan terkait dengan lelang PT Wana Mekar Karisma Property, bahwa memang benar beliau sudah melakukan lelang, yaitu kalau nggak salah tahun 2018 dan dinyatakan menang. Kemudian ada suatu penilaian dari waktu itu PPA bahwa harga lelang ini mungkin terlalu rendah atau ada suatu permainan, sehingga 11 sertifikat asli yang mestinya diserahkan kepada pemenang yaitu PT Wana Mekar Karisma masih sampai sekarang ditahan oleh Kejaksaan Agung. Oleh karena itu benar bahwa PT Wana Merta pernah melakukan gugatan TUN dan dinyatakan menang, memerintahkan Kejaksaan untuk menyerahkan sertifikat tersebut, namun demikian juga belum diserahkan, dan pada akhirnya PT Wana Mekar Karisma Property itu melakukan gugatan perdata melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan nomor 342/PDT-G/2019/PN Jakarta Selatan, intinya menggugat Kejaksaan Agung, kemudian PPA, kemudian Pak Prastyo, Ibu Srikanti, dan juga turut tergugat Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Keuangan. Intinya pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan 11 sertifikat tersebut. Nah, beberapa laporan dari pihak PT Wana Merta itu setelah kami pelajari, termasuk yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR yang kepada kami untuk menjawab bahwa beliau hanya menyampaikan kepada putusan TUN yang memenangkan, tetapi tidak pernah menyampaikan gugatan perdatanya.
Dalam gugatan perdata tersebut bahwa pada tingkat pengadilan negeri pihak penggugat dimenangkan. Kemudian jaksa pengacara negara melakukan banding dan dimenangkan. Kemudian pihak PT Wana Marka melakukan kasasi, tetap kasasinya ditolak sehingga kejaksaan dimenangkan. Kemudian PT Mekar Panuta juga melakukan PK-nya ditolak sehingga kejaksaan dimenangkan dan tidak ada dengan dimenangkan tersebut, maka kejaksaan dengan menahan 11 sertifikat tersebut bukan melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu tidak ada dasar bagi kami karena kejaksaan tidak dinyatakan salah untuk menyerahkan. Itu yang pertama. Kemudian izin Ketua, kalau berkenan. Jadi begini, Kepala Badan Pemulihan Aset. Benda itu kan dilelang oleh negara. Iya. Itu pertama. Yang kedua, ya. Mohon izin kalau boleh saya lanjutkan dulu. Izin sebentar aja. Ya. Oke. Jadi itu dilelang oleh negara, ya kan? Ya. Yang berhak mengatakan pemenang itu adalah kantor lelang, bukan kejaksaan. Ya. Kejaksaan itu pemilik barang dan secara sah dia sudah menang. Gugatan di TUN itu bukan mengenai sah tidaknya pemenang itu, tetapi gugatan itu mengenai kejaksaan yang tidak melaksanakan, bahkan atas perintah presiden loh waktu itu, untuk kejaksaan melaksanakannya. Ya, jadi kami minta agar kejaksaan itu mentaati hukum. Sebagai penjual lelang, pembeli lelang udah menang loh, Pak. Warga negara ini, Pak. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih, Pak. Bahwa memang dalam gugatan tersebut adalah bahwa kejaksaan melakukan perbuatan melawan hukum. Karena memang putusan perdata itu, mohon maaf, hanya akan diputus sesuai dengan apa yang diminta oleh penggugat. Nah, oleh karena itu, karena dalam yang dipermasalahan adalah bahwa menahan 11 sertifikat ini adalah suatu perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan. Ternyata pengadilan yang sudah melakukan hukum itu mengatakan bahwa dengan menahan 11 sertifikat ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dan dalam pertimbangan hakim banding juga mengatakan ada suatu yang menyatakan bahwa proses lelang tidak sah dan dapat dibatalkan oleh KPKNL Serang. Ini dalam pertimbangan. Nah, oleh karena itu bahwa dasar kami justru karena saya berpegang pada hukum, yaitu putusan pengadilan sudah inkrah itu, maka kami tidak menyerahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa perkara pidana yang terkait dengan barang yang dilelang ini adalah tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 371 tidak mengenal adanya suatu sita eksekusi. Kalau terpidana tidak membayar uang pengganti, maka cara untuk menagihnya melalui gugatan perdata. Nah, setelah kami pelajari bahwa barang-barang disita eksekusi, dasarnya apa enggak? Oleh karena itu, tentu saja ini masih ada suatu permasalahan dengan pemilik barang yang dilelang tersebut. Nah, oleh karena itu memang kami sampaikan kepada pihak PT Wana Mekar dan mohon izin bahwa ini terkait dengan kasus Indra Raharja yang harus membayar uang pengganti sekitar 1,9 triliun. Dan sampai sekarang uang pengganti yang belum dibayar adalah sebesar 1,7 triliun dan di mana ahli waris sudah menyatakan ingin membayar, sekarang baru berusaha untuk menjual beberapa properti berupa tanah. Nah, tentu saja kami akan menemukan pada pihak, barangkali kalau misalkan ternyata nanti uang pengganti sudah dibayar lunas dan juga pihak ahli waris Indra Raharja itu sudah mengikhlaskan dan tidak akan melakukan mungkin suatu
gugatan-gugatan, maka saya kira bisa diselesaikan dengan damai. Jadi intinya bahwa kenapa kami tidak menyerahkan, karena ada putusan perdata yang menyatakan bahwa kejaksaan menahan 11 sertifikat ini bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Interupsi pimpinan. Jadi begini, saudaraku Kepala Badan Aset, sama-samanya kita, ya. Tapi walaupun sama-sama, artinya kita mau meluruskan saja, ya. Tidak mau melecehkan daripada lembaga kita, supaya mencari solusi atau keadilan. Badan Aset ini kan sebenarnya tidak berhak menilai soal materi hukumnya. Persoalannya Bapak itu hanya menyimpan barang aset, ya, menyerahkan, ya, mengeksekusi, kan kira-kira demikian. Dan ini sudah berproses dengan juga perdata, ya, artinya sudah ada juga dari Jamdatun juga membuat suatu pendapat hukum, dan Jamintel juga sudah memberikan pendapat hukum, artinya ini sudah selesai. Tolong segera disikapi oleh Kepala Badan Aset, artinya tidak boleh lagi saya kira Badan Aset itu mengomentari ini karena bukan kewenangannya Bapak lagi. Jadi kalau begini semua, di manalah rasa keadilan, di manalah nanti ini kepastian hukumnya, ya? Kenapa dilelang? Kalau begitu kita salahkan dong. Nanti salah lagi, kita yang salah. Kenapa dilelang? Kalau memang itu berbeda nomenklaturnya Undang-Undang Korupsi tahun 77, nomor 3 tahun 71. Ya, kenapa dilelang? Betul. Gitu loh. Jadi siapa kita mau salahkan pimpinan nanti? Saya kira janganlah, ya. Tolong kita ini harus, dan juga di putusan itu pun sebetulnya tidak ada membatalkan lelang, ya, tidak ada jelas, dalam pertimbangan juga enggak ada. Jadi sudah semua membaca publik ini, kalau saya menyarankan coba dikaji kembali yang baik, ya, karena kita pun sudah koordinasi dengan Jamdatun, dengan juga para pengacaranya juga sudah menjelaskan itu, artinya udahlah, jangan kita membuat kebingungan bagi pencari keadilan. Itu yang perlu saya tegaskan, menambahin. Bukan melecehkan kita, Adinda. Saya hanya untuk bagaimana mencari solusinya. Betul. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, sebelum diteruskan, saya serius tentang ini, boleh sedikit tentang nyepun ini. Saya kira tadi sudah dijelaskan, itu betul. Tak ada lagi lah negara di atas negara. Tak ada lagi lah upaya hukum di atas upaya hukum. Tugas kita memang pemulihan aset itu, ya sudah eksekusi saja gitu. Terima kasih nih Pak Mangihut, ya, baik sebagai anggota dewan atau darahnya masih ada jaksanya. Ini mengingatkan saja. Sudah Pak, kalau sudah memang kita bentuk badan pemulihan aset ini, ya sudah itu. Kalau lagi berperang lagi, menganalisis, menilai lagi kasus-kasusnya, udah saya kira nggak akan berakhir ini. Padahal kita mau cepat. Jadi saya ingin mengatakan mendukung ini dan menjadi pikiran kita, mumpung badan pemulihan aset memang masih baru, dengarkan masukan dari kita Pak Amir, terus sampai kita menemukan bentuk yang paling ideal lah. Tapi saya mendukung Pak Tandra dan juga Pak Mangihut. Terima kasih. Kami lanjutkan yang lain Pak mungkin. Karena memang kami sudah memperoleh pendapat dari Jamintel maupun Jamdatun, ya, kalau Jamdatun juga menyampaikan bahwa memang tadi saya sampaikan bahwa perbuatan kejahatan tidak melawan hukum, dan juga menyampaikan bahwa menyatakan proses lelang tidak sah dan dapat dibatalkan oleh KPKNL Serang sebagai mandat PMK. Namun demikian memang kewenangan tersebut berada pada Badan Pemulihan Aset sebagai pemberi kuasa pada waktu itu PPA. Oleh karena itu kami negara Indonesia adalah negara hukum di mana ada putusan, mungkin akan kami teliti kembali. Memang kami sering intens ketemu dengan pihak pemenang dan saya sampaikan karena dua hal yang krusial. Pertama adalah pada saat sita eksekusi juga sudah salah. Kemudian ini oleh karena itu kami akan koordinasi dengan pemilik barang sehingga nanti tidak akan timbul masalah di kemudian hari. Itu.
Dan memang dua alternatif, yang pertama itu atau yang kedua memang kalau menurut perdata itu juga bisa dibatalkan. Itu. Memang saya sampaikan yang menentukan menang kalah itu adalah KPKN karena penjual dan kami hanya sebagai pemilik yang minta untuk dijualkan. Itu Pak. Oleh karena itu tentu saja bagaimana saya akan menyerahkan kalau memang kejaksaan itu tidak dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, itu Pak. Ya, itu. Nanti kami laporan kepada Pak Jaksa Agung barangkali sebagai institusi yang tertinggi di kejaksaan barangkali nanti bisa memberikan suatu putusan yang terbaik. Kemudian yang kedua tentu saja kami akan menjelaskan proses lelang. Atau yang pertama adalah secara garis besar tugas dari Badan Pengelolaan Aset. Yang pertama adalah Badan Pengelolaan Aset ini utama setelah ada penyerahan dari Rubasan adalah mengelola barang bukti. Baik barang bukti waktu penyidikan untuk tindak khusus maupun barang bukti pada saat penuntutan dan juga barang rampasan negara maupun barang sita eksekusi dalam rangka penggalian uang pengganti. Jadi kami tidak ada kaitannya dengan artinya maksudnya menangani masalah penyidikan dan sebagainya. Nilai-nilai penyidikan adalah wewenang jam teknis yaitu jam pitsus maupun jam pidum. Nah kemudian bahwa rasa barang-barang yang kita kelola tadi tentu saja kami mengharapkan bahwa barang tersebut bisa dikelola dengan baik sehingga tidak turun nilainya. Oleh karena itu barang-barang yang mudah rusak, kemudian juga nilai pembeliannya tinggi dan juga mudah ini kami juga menyarankan kepada penyidik atau penuntut umum dilakukan satu lelang berdasarkan pasal 45 KUHP. Namun demikian ini belum bisa berjalan barangkali juga karena untuk tingkat penyidikan tentu saja harus seizin pemilik barang karena ini masih penyitaan dan juga untuk penuntutan juga harus izin daripada hakim. Nah, memang kita menyadari bahwa barang-barang tersebut akan semakin lama nilainya akan semakin turun kecuali tanah mungkin naik. Apalagi kapal itu malah berkelan tahun akhirnya tenggelam tidak bisa dilelang. Nah ini yang jadi problem. Oleh karena itu sebetulnya kami berkeinginan bahwa barang-barang yang mungkin bernilai tinggi mudah rusak ya, nilai pemeliharannya tinggi itu dilakukan pelelangan berdasarkan pasal 45 KUHP. Oleh karena itu kami juga sependapat apabila mungkin masalah pengelolaan barang bukti ini khususnya dalam rangka menyelamatkan nilai ekonomis ini bisa dimasukkan dalam KUHP barangkali. Itu. Kemudian bagaimana proses lelang bahwa yang pertama bahwa seluruh barang rampasan negara, seluruh barang sita eksekusi kami lelang secara terbuka kecuali untuk barang-barang yang nilainya di bawah maksimum 35 juta itu bisa dijual langsung. Nah kemudian bahwa sebelum dilelang barang-barang ini dilakukan penilaian bisa dilakukan oleh KPKNL maupun dilakukan oleh KJPP yang mendapat izin dari DJKN yang telah memperoleh izin. Nah di sini bahwa terus terang kami sama sekali tidak pernah intervensi masalah penilaian ini. Oleh karena itu hasil yang digunakan adalah biasanya disebut adalah hasil penilaian wajar. Nah, tapi saya sampaikan bahwa tahun 2024 hasil penilaian barang-barang yang kami lelang itu sekitar 61% itu tidak laku terjual karena tidak ada peminatnya. Karena apa? Karena saya sampaikan oleh pimpinan sidang bahwa barang-barang rampasan ini mungkin sudah tidak utuh
dan nilainya masih sama seperti nilai pasar atau lebih sehingga tidak laku. Nah, oleh karena itu kami pun meminta mungkin koordinasi dengan DJKN membuat aturan bahwa selain ada nilai wajar juga ada nilai likuidasi, Pak. Kalau nanti nilai wajar tidak laku maka bisa kita lakukan dengan nilai likuidasi. Karena apa? Karena penilaian hanya berlaku 6 bulan. Sehingga kalau hanya wajar dan tidak laku, untuk lelang lagi itu menunggu 6 bulan. Itu baru bisa dihitung kembali. Nah, kemudian lelang ini juga dilakukan oleh KPKNR. Diumumkan secara terbuka di media sosial milik KPKNR maupun Kejaksaan dalam jangka waktu 14 hari kali 2. Jadi tidak ada pengumuman yang dinyatakan hanya mungkin 1 hari, 2 hari atau seminggu, 14 hari kali 2. Nah, oleh karena itu barangkali nanti Pak Kapus Pembelaan Aset bisa menyampaikan barangkali pengumuman lewat mana. Dan mohon izin, saya lupa, kami memperkenalkan dulu. Sebelah saya adalah Sesbadan Pak Idianto, kemudian sebelahnya Pak Pipu adalah Kapus Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset, dan yang samping kanan saya adalah Pak Emilwan adalah Kapus Penyelesaian Aset. Nah, kemudian terkait apakah ada hak istimewa untuk kejaksaan, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Selama saya jadi Kepala Badan Aset, sama sekali tidak ada. Bahkan seluruh barang harus kami lelang. Sampai sekarang Kepala Badan Pemulihan Aset pun belum punya rumah dinas dan saya tidak pernah meminta. Juga mobil dinas juga tidak pernah meminta dari situ. Nah, kalau ada kejaksaan yang pakai Ron Rever, itu adalah sebelum saya mobil itu sudah di PSP atau penetapan status penggunaan, artinya itu adalah mobil milik dinas kejaksaan. Dan sampai sekarang kelihatannya belum ada bahwa untuk yang di kejaksaan itu ada hak istimewa, itu tidak ada, Pak. Jadi kong-kali-kong tidak ada. Nah, masalah penilaian 100% bahkan 1000% kami serahkan kepada ahlinya, yaitu KPKN atau KJPP. Termasuk tadi bahwa ada tambang di Kutai Barat ya, Pak, itu sudah dilelang, Pak. Dan mungkin waktu itu rame itu. Yang pertama adalah penilaian itu yang dinilai sahamnya, Pak. Jadi dari penilai tidak bisa menilai potensi, karena potensi ini kan masih belum jelas dan masih ada biaya-biaya, oleh karena itu sahamnya. Yang pertama itu penilaiannya adalah kalau nggak salah 1,4 triliun itu dijual tidak laku. Kemudian nilai lagi 1,9 triliun dan laku. Nah, oleh karena itu saya juga pikiran saya bagaimana 3-4 triliun tidak laku kemudian bisa merugikan negara 6T. Nah, ini kan kalau enggak kenapa tidak dibeli saja dapat untung 2,6T misalkan. Nah, inilah. Tetapi kalau misalkan yang non teknis ini kan tidak jelas. Artinya setelah kami lihat memang proses lelang juga sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi kemudian itulah bahwa kami sudah mencoba transparan bahwa pada saat lelang itu diumumkan ke media sosial baik KPNL maupun juga Kejaksaan dan juga mungkin beberapa surat kabar. Dan memang saya akui kenapa mungkin kami juga belum optimal, karena yang pertama kami organisasi baru dan sampai sekarang personil kami belum utuh, Pak. Mungkin agak lama saya dengan Pak Kapus Pembelaan Aset, kemudian beliau berdua ini baru masuk kurang lebih ya 10 hari yang lalu. Oleh karena itu mudah-mudahan mohon dukungannya untuk berbenah. Ya. Tenang dulu. Tentang publikasi sekali lagi boleh saya sampaikan ke depan memang akan kami perluas lagi, Pak, dan memang kami juga perlu orang-orang yang bisa mungkin
ahli pemasaran, Pak, ahli lobby Pak untuk itu, untuk meningkatkan baik percepatan penjualan maupun lebih transparan. Dan saya kapanpun masyarakat datang untuk menanyakan pasti saya layani. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Amir. Kita memahamin, kita maafin Pak, Bapak dengan lembaga baru Bapak. Izin sekali sedikit lagi Pak, terkait dengan data, insya Allah sebenarnya sudah ada Pak, datanya itu tinggi. Oleh karena itu nanti kami kirim dan saya terima kasih. Nanti kami sangat senang kalau misalkan untuk lebih perfect lagi Pak, karena saya juga tentu saja biar staf kami semakin cepat larinya. Terima kasih Pak. Oke, paham Pak. Sebelum Bapak ngomong pun kita akan kasih tahu Pak. Jadi yang pertama kita maafin Bapak dengan organisasi barunya. Yang kedua nanti kita doain lembaga Bapak, lembaga yang terpercaya di Kejaksaan, dan transparansi terbuat di situ. Apa yang menjadi kekurangan Bapak, Bapak kan pernah jadi Jamintel, pernah jadi Karocana, Bapak memahamin. Sebelahnya juga sebagai Kajati dan yang lainnya. Kita harap dengan pertemuan ini, dengan segala kekurangan yang Bapak miliki, menjadi catatan. Yang diminta Ketua Komisi tadi, Bapak tolong sampaikan 2 minggu setelahnya, tinggal jabarin aja. Dan hal-hal terkait dengan apa yang menjadi kekurangan yang kita tadi semua bertanya, menjadi pemasukan yang lebih baik. Bukan berarti organisasi Bapak baru terus kita hajar, enggak Pak. Tenang aja, ini sebagai ilustrasi. Jangan terlalu serius. Kita semua yang ada di sini memang kadang-kadang menyebalkan. Tapi inilah bahwa Republik ini perlu kritikan, perbaikan yang memang untuk kebaikan kita semua. Sebelum saya akhiri, kesimpulan tolong dibacain Ibu Ola. Pimpinan sebelum dibacakan kesimpulan. Bukan. Ini kan kita semua serius dengan aset ini ya, dan dari teman-teman nanti akan datang 2 minggu. Tapi juga kan masyarakat banyak yang menyampaikan ke kita. Justru biar seimbang, saya kira sebelum 2 minggu nanti ada beberapa masyarakat yang ingin datang ke kita dengar saja supaya nanti kita datanya kita cocokkan begitu. Boleh. Jadi kita undanglah yang ngadu ke kita supaya kita dengarkan dan mereka masukkan, misalnya koalisi masyarakat sipil anti korupsi atau yang lain-lain lah, atau boleh. tadi yang orang yang korban itu kita dengerin aja supaya nanti kita cocokkan gitu. Itu masukan saya. Boleh. Ya. Koalisi diundang saja. Boleh. Terima kasih Pak Enja. Izin pimpinan. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026 Rabu 20 Agustus 2025. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung Kepala Badan Pemulihan Aset BPA untuk meningkatkan efektivitas upaya penelusuran, pengelolaan, dan pemulihan terhadap aset dalam rangka mendukung sistem penegakan hukum yang berorientasi pada penyelamatan aset dan keuangan negara. Dua, Komisi 3 DPR RI meminta Kepala BPA untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana yang disita, dirampas, dan atau dilelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memastikan